wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dedi Kuswoyo SPD JAS. Yang saya hormati Ibu-ibu guru SD Negeri Karangpakis 04. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi pemulihan dan transformasi pembelajaran melalui penguatan literasi. Mudah-mudahan acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Sebelumnya saya akan membacakan rangkaian acara pada kegiatan hari ini, antara lain yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, lalu yang keempat pembentukan kombel, dan yang kelima penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk acara yang selanjutnya yaitu penyajian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dedi Kuswoyo SPD JAS. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh ibu-ibu guru SD Negeri Karangpakis 04 yang berbahagia pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum mengawali kegiatan, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, masuk ke materi yaitu pembentukan komunitas belajar. Bapak dan Ibu mengerti akan pentingnya komunitas belajar. Komunitas belajar, apa yang diketahui oleh ibu-ibu semua tentang komunitas belajar? Ya, baiklah. Komunitas belajar itu adalah suatu komunitas yang ada di dalam sekolah dalam memajukan dunia pendidikan. Itu namanya komunitas belajar, ya. Jadi memang di dalam sekolah itu ruang lingkupnya harus dibentuk komunitas belajar, mulai dari komunitas belajar kelas bawah sampai dengan komunitas belajar kelas atas. Tentunya untuk Bapak dan Ibu semua sudah memiliki komunitas belajar, yaitu mulai dari grup WA itu termasuk ke dalam komunitas belajar Bapak dan Ibu semua. Grup kelas 1 ada ya Ibu ya? Iya, sampai dengan grup kelas 6 juga ada. Nah itu terkait dengan komunitas belajar. Jadi secara keseluruhan sudah diketuk palu bahwa dalam SD Negeri Karangpakis 04 itu terdapat 6 komunitas belajar, yaitu komunitas belajar kelas 1, komunitas belajar kelas 2, dan komunitas belajar kelas 3 sampai dengan komunitas belajar kelas 6. Ya, masuk ke dalam materi bahwa pada strategi pemanfaatan bahan bacaan multimodal dalam kegiatan membaca nyari. Bacaan multimodal itu adalah bacaan yang di dalamnya itu ada teks-teks yang berkaitan dengan unsur-unsur yang di dalamnya itu mengandung teknologi. Itu bacaan multimodal. Bacaan multimodal meliputi poster, terus dongeng dan lain sebagainya. Kemudian ada juga bacaan-bacaan yang berkaitan dengan simbol-simbol yang menggunakan barcode. Itu nanti setelah di barcode kemudian muncul bacaan-bacaan tersebut. Seperti kemarin di Diklat Semarang itu di BPMP itu di sana di setiap pojok-pojok itu ada dindingnya yang menggunakan barcode. Nah itu karena kemajuan teknologi sana itu setelah menggunakan barcode kita bisa membuka bacaan-bacaan. Jadi bacaannya tidak semata-mata hanya tentang buku yang ada di meja, kemudian buku yang majalah yang ada di
kursi dan lain sebagainya, tapi dari bacaan multimodal itu sudah bisa melalui teknologi barcode. Demikian ya bacaan multimodal, jadi tidak hanya bacaan-bacaan yang hanya berada di atas meja seperti majalah dan lain sebagainya, tetapi kita bisa menggunakannya dengan berbagai macam. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang membaca nyaring. Nah, Bapak dan Ibu semua tentunya sudah mengetahui ya membaca nyaring secara sepintas. Membaca nyaring adalah membaca dengan menggunakan suara yang keras ya, suara yang keras. Namun pada kenyataannya membaca nyaring adalah proses peserta didik menggunakan mata, telinga, dan otak mereka untuk menerima rangkaian cerita, mendengarkan suara narator, dan memahami apa yang mereka lihat dan didengar. Jadi istilahnya kita membacakan, tetapi bacaan tersebut bisa diterima oleh anak melalui alur cerita tersebut. Seolah-olah ketika kita sedang bercerita itu, anak membayangkan bahwa misalnya kita sedang bercerita tentang gunung, bercerita tentang laut, bercerita tentang kota, bercerita tentang desa. Itu anak ada bayangan bahwa di sana itu bayangannya gunung seperti ini, kota seperti ini, laut seperti ini, pantai seperti ini. Itu yang dimaksud dengan membaca nyaring. Jadi mereka itu bisa merasakan, bisa melihat, dan bisa mendengar apa yang dibacakan oleh guru. Berbeda dengan dongeng. Kalau dongeng ya seorang anak itu mendengarkan sambil bisa mengekspresikan. Nah, itu perbedaan membaca nyaring dan mendongeng itu ada 4. Yaitu yang pertama, pada saat membaca nyaring menggunakan teks sehingga terhubung langsung dengan membaca. Sedangkan untuk dongeng itu tidak menghadirkan buku dan tidak terhubung langsung dengan membaca. Jelas ya, membaca nyaring menghadirkan teks, jadi ada teksnya. Kemudian kalau dongeng tidak ada teksnya, kita bisa bercerita tentang terjadinya Danau Toba, itu bisa dongengkan kepada anak tentang dongeng, legenda Maling Kundang dan lain sebagainya, asal kita sudah hafal. Kemudian yang kedua, kata-kata dalam cerita sudah ditetapkan di dalam buku. Pada mendongeng fleksibel dalam pemilihan kata. Jadi kata-kata pada saat membaca nyaring itu sudah ada dalam buku. Kalau dongeng kita bisa menumbuhkan kata dengan bahasa kita sendiri, artinya seperti itu. Kemudian yang ketiga, pada membaca nyaring komunikasi nonverbal dengan tetap memegang buku. Jadi komunikasi nonverbal artinya apa ya? Dengan nonverbal berarti verbal kata ya. Nah, berarti nonverbal misalnya ada gerakan-gerakan burung terbang itu tetap menggunakan buku. Misalnya burung terbang sambil bergerak tangannya. Set. Kemudian pada mendongeng itu komunikasi nonverbal dengan bebas dan gerak seluruh tubuh. Bebas menggunakan gerak seluruh tubuh. Kemudian partisipasi peserta berdasarkan cerita. Pada saat mendongeng partisipasi peserta berdasarkan spontanitas. Tuh perbedaannya itu ya. Jadi ada perbedaan antara membaca nyaring dan mendongeng. Jadi kalau kita membaca dongeng itu istilahnya bisa dikatakan dengan membaca nyaring karena kita membacakan. Tetapi kalau kita mendongeng itu kita di luar teks, tidak menggunakan teks, bercerita tentang dongeng. Seperti itu Ibu. Paham ya perbedaannya ya? Mari kita simak kegiatan membaca nyaring berikut ini. Nah, di dalam membaca nyaring itu ada 3 tahapan, yaitu tahapan sebelum, selama, sedang, sesudah. Apa yang dilakukan oleh guru sebelum, selama, dan sesudah membaca nyaring itu ada tahapannya. Sebelum membaca nyaring, langkah pertama adalah tunjukkan sampul buku.
menunjukkan sampul buku, kemudian minta anak menerka terhadap apa isi buku itu. Misalnya saya mengambil buku bacaan kambing yang mengembik, berarti saya harus menunjukkan sampulnya dulu. Ini Bapak Ibu mau bercerita nyaring tentang apa ya? Nah, anak menjawab kambing yang mengembik. Iya, dari sini. Setelah itu, setelah ditunjukkan, terus menerka apa yang akan terjadi. Kira-kira di dalam buku ini apa yang isinya apa, seperti itu. Apakah itu suara kambing yang lapar? Apakah itu suara kambing yang mau melahirkan? Apakah itu suara kambing yang sedang sakit dan lain sebagainya di dalam buku ini. Kemudian setelah memperkenalkan judul, kita juga memperkenalkan penulis dan ilustratornya. Nah, di halaman depan ada penulisnya, yaitu ditulis oleh Ningsih Lestari. Kemudian ilustratornya Kardin Tesaro. Jadi dibacakan ilustratornya. Kemudian setelah dibacakan, perkenalkan kosakata baru yang ada di dalam buku. Kosakata baru yang kemungkinan belum didapat oleh anak. Seperti contohnya di dalam kambing itu yang perlu yang ada adalah tempat. Kalau tempat orang namanya rumah, kalau tempat kambing namanya ya kandang kambing, bukan rumah kambing tapi kandang kambing. Kemudian ada juga suara kambing, itu kosakatanya adalah mengembik. Kemudian kosakata yang lain ada di dalam buku itu dituangkan kepada anak, seperti itu. Yang istilahnya hal-hal baru yang mereka mungkin belum mendapatkan dituangkan kepada anak. Nah, pada saat selama membaca nyaring, tunjukkan gambar di dalam buku. Jadi sambil membaca itu sambil menunjukkan gambar yang ada di dalam buku. Gambar kambing, ini gambar kambing, ya. Terus gambar yang punya kambing, namanya adalah Pak Tarno yang punya kambing, dan seterusnya. Kemudian baca dengan suara yang jelas dan dapat didengar oleh anak. Suaranya harus jelas, dapat didengar oleh anak. Intonasi, ekspresi, dan gerakan juga menarik. Kemudian selama melakukan membaca juga ajukan pertanyaan prediksi. Pertanyaannya apa saja, seperti itu. Sesudah membaca nyaring, ajukan pertanyaan tentang cerita. Bapak Ibu itu mengajukan pertanyaan tentang cerita yang ada di dalam buku tersebut. Setelah dibacakan, kemudian ajukan pertanyaannya apa saja, minimal 5. Kemudian minta anak menirukan gerakan atau suara yang ada di dalam cerita. Apakah Bapak Ibu semua pada saat selama ini membaca nyaring sudah melakukan hal tersebut? Belum. Jadi kesimpulannya bahwa membaca nyaring itu adalah membaca dengan suara yang keras, seperti itu ya. Tapi padahal itu ada 3 langkah dalam kegiatan membaca nyaring, yaitu sebelum juga dijelaskan, selama membaca juga dijelaskan, sesudah juga dijelaskan. Prinsip membaca nyaring yang pertama adalah berdialog dengan anak saat membaca nyaring. Yang kedua, anak dapat melihat gambar. Yang ketiga, ada interaksi dan koneksi, dorong anak berbicara, beri tanggapan, perluas dan perdalam jawaban. Yang keempat, aktivasi pengetahuan latar anak.
Yang kelima, ajukan pertanyaan pematik. Dan yang terakhir, berikan apresiasi kepada anak yang sudah menyimak, mengajukan pertanyaan, dan mengikuti proses dalam membaca nyaring. Jadi anak diberi apresiasi, ya, jangan dibiarkan saja, harus tetap diberi apresiasi. Baik itu bagus sekali kamu dalam memperhatikan isi bacaan yang ibu tadi bacakan, seperti itu. Bentuk apresiasinya banyak ya Bu ya. Iya. Bagaimana perasaan ibu bapak saat dibacakan seperti tadi? Menurut ibu bapak, jika kita membacakan cerita yang seperti tadi, bagaimana perasaan anak-anak? Menurut ibu bapak, bagaimana perasaannya kalau proses membacanya seperti itu? Membosankan apa menyenangkan? Iya, menyenangkan, dan materinya mungkin bisa lebih masuk ya. Iya, membaca nyaring itu tidak terkait hanya dengan dongeng saja, tetapi bisa di dalam pelajaran juga seperti itu Bu. Jadi dikaitkan dengan pelajaran, karena kalau kita hanya membaca saja dongeng itu, sementara kita kan dituntut untuk anak bisa mengerjakan tugas ya, tugas tes dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah apa yang membuat membaca nyaring lebih menyenangkan. Salah satunya adalah memilih buku yang sesuai, kemudian membaca dengan ekspresi, ubah suara, tempo dan volume, membaca dengan intonasi sesuai cerita, gunakan isyarat dan gerakan-gerakan tangan, tunjukkan emosi, bagaimana itu dalam teks tersebut, kondisinya sedang dan bahagia, di situ ditunjukkan ekspresinya, seperti itu ya Bu ya. Beri jeda saat membaca, bangun ketegangan. Nah, berjeda artinya pada saat membaca itu diberikan jeda, kemudian bangun ketegangan supaya mereka berpacu, berpikirnya berpacu, apa selanjutnya, seperti itu. Kemudian kontak mata dengan anak, kita harus bisa saling berkontak mata dengan anak. Jadi ada anak yang hanya ketika kita membacakan dengan suara yang keras, anak itu bermain sendiri. Ada juga yang memperhatikan tetapi tidak konsentrasi. Jadi harus ada kontak mata dengan anak, ya Bu ya. Lanjut. Apa yang penting dilakukan sebelum membaca nyaring pada peserta didik? Persiapannya adalah prabaca, yaitu baca buku terlebih dahulu, pahami cerita, telusuri tanda baca. Otomatis seperti itu ya Bu ya. Sebelum kita menyampaikan, ya kita harus memahami dulu bacaan-bacaan tersebut, supaya ketika kita membacakan kepada siswa, kita sudah dianggap orang yang paling bisa. Seperti itu. Temukan kata yang mungkin sulit bagi peserta didik. Nah, kata-kata yang sulit itu ditemukan dulu. Seperti tadi contohnya adalah kandang. Kandang kan termasuk sulit. Kandang itu adalah rumah untuk hewan. Kalau rumah untuk manusia, kandang rumah manusia namanya rumah. Kandang mobil namanya garasi, rumah mobil garasi. Terus dan lain sebagainya. Tentukan pertanyaan yang akan diajukan. Tentukan gerakan atau suara yang akan ditirukan peserta didik. Berlatih, dan berlatih. Seperti itu. Ternyata sulit ya Bu ya. Proses membaca nyaring tidak hanya ambil buku, membaca, terus kita menyampaikan kepada anak seperti itu. Tetapi ada tahapan-tahapannya, tahapan sebelum, tahapan pada saat, tahapan sesudah. Itu pun persiapannya juga banyak. Harus kita berlatih, kemudian mengamati isi bacaan tersebut, tanda bacanya dan lain sebagainya, dan masih banyak hal-hal yang akan dilaksanakan sebelum praktek membaca nyaring. Sekarang Ibu bisa praktek membaca nyaring dengan tadi informasi tersebut? Bisa lah ya Bu ya? Bisa. Mari kita berlatih bersama-sama, praktekkan membaca nyaring. Ya, jadi nanti saya akan membacakan teks,
dalam sebuah bacaan yang berjudul Kambing yang Mengembik. Nah, di situ nanti ibu semua mengamati alur ceritanya yang ada, kemudian ajukan pertanyaan. Seperti itu ya. Nah, itu saya mengawali dengan membaca nyaring sesuai dengan teori yang tadi, yaitu tunjukkan bukunya. Pertama, ini Pak Guru membawa buku apa ya? Cerita. Iya, buku cerita. Iya, cerita buku Kambing yang Mengembik. Baiklah anak-anak, Pak Guru akan membaca nyaring tentang bacaan Kambing yang Mengembik. Nah, Kambing yang Mengembik ini ditulis oleh Ningsih L. Kemudian ilustratornya adalah siapa? Ilustratornya adalah Kardin Tesaro. Ilustratornya Kardin Tesaro. Kemudian kira-kira apa yang terjadi karena kambing itu mengembik ya? Lapar. Oh iya, lapar. Terus apa lagi? Nggak nyaman. Tidak nyaman. Apa lagi? Haus. Apa lagi? Berisik. Mau melahirkan juga ya. Iya. Baiklah, kita bacakan ya. Bacaan tersebut. Pak Guru sambil duduk ya. Kambing yang Mengembik. Penulis Ningsih L. Ilustrator Kerso Terasu. Kambing adalah hewan peliharaan. Ya Bu? Kambing itu hewan peliharaan. Ceritanya begini, Pak Tarno adalah seorang petani yang ulet. Pak Tarno hidup di desa, tepatnya desa Pemalang. Pagi-pagi sekali menjelang azan subuh, ia sudah bangun. Ia bergegas pergi ke masjid untuk mengumandangkan azan subuh. Ini Pak Tarno bergegas bangun pagi, lari, terus menyalakan lampu masjid, kemudian mengumandangkan azan subuh. Setelah azan dan menunaikan sholat subuh berjamaah, Pak Tarno membereskan masjid. Setelah selesai membereskan masjid, Tarno langsung pulang ke rumahnya. Pekerjaan Pak Tarno sehari-hari sebagai petani. Selain menjadi petani, ia juga mempunyai hewan peliharaan kambing. Oleh karena itu, Pak Tarno setiap pagi membersihkan kandang kambing. Kambing Pak Tarno sudah ingin keluar kandang, sehingga kambingnya terus-menerus mengembik. Pak Tarno mempunyai 5 ekor kambing. Awalnya Pak Tarno hanya mempunyai sepasang ekor kambing, yaitu 1 kambing jantan dan 1 kambing betina. Kemudian kambing tersebut beranak 3, sehingga kambingnya sekarang menjadi 5 ekor. Jika kamu ingin memelihara binatang, pilihlah kambing. Dengan memelihara kambing, kamu akan mempunyai keuntungan. Di desa-desa banyak petani yang memelihara kambing. Di desa banyak makanan untuk kambing, seperti rumput, daun-daun pohon nangka, daun-daun pohon ketapang, dan lain-lain. Kambing tidak suka roti. Dalam
kambing, kamu harus rajin memberi makan dan membersihkan kandangnya. Selain itu, rajin juga merawat bulu-bulunya, kemudian rajin juga memberikan minum. Kambing juga perlu diberi vitamin. Mengapa kambing perlu diberi vitamin? Karena kambing itu juga makhluk hidup yang membutuhkan vitamin. Jadi tidak hanya makan rumput-rumput saja, juga memerlukan vitamin. Vitamin untuk hewan khususnya seperti itu. Apabila kambing sakit, maka perlu dibawa ke dokter untuk diperiksa kesehatannya. Nah, itu jadi kambing yang mengembik salah satunya adalah karena dia sudah pengen keluar dari kandang. Jadi bukan karena lapar, tetapi sudah pengen keluar dari kandang. Bapak Ibu sudah memahami alur cerita tersebut? Iya, kira-kira apa saja kosakata baru yang ada pada cerita tersebut? Kosakata baru yang saya perhatikan dari bacaan kambing mengembik itu adalah mengembik. Ada kata ekor, ada petani, ada kandang, ada vitamin. Ya. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Ternyata murid ini memperhatikan kosakata baru yang beri aplaus pada Bayoni. Kemudian setelah ada kosakata baru, kemudian kira-kira pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan tersebut salah satu saja bagaimana pertanyaannya dalam kaitannya dengan bacaan tersebut. Silakan Ibu. Dalam bacaan tadi, kami buat pertanyaan, yaitu kapan Pak Tani bangun, jam berapa, terus apa yang dilakukan oleh bukan Pak Tani ya, Pak Tarno tadi. Iya, apa yang dilakukan Pak Tarno pada saat setelah subuh. Begitu saja. Oh iya, ya terima kasih. Ternyata menyimak juga bisa bertanya dengan kapan Pak Tarno bangun, terus apa yang dilakukan Pak Tarno setelah bangun tidur, setelah sholat subuh, terus Pak Tarno pergi kemana, yaitu pergi ke kandang kambing seperti itu. Ibu silakan. Pertanyaan. Oh, pertanyaan ya. Pertanyaan yang saya tanyakan, yang bisa saya buat adalah apa yang dilakukan Pak Tarno setelah selesai sholat subuh. Sudah. Nah, tapi sudah ya. Yang belum, sekarang jumlah kambing Pak Tarno berapa ekor? Itu yang dapat saya tanyakan. Demikian. Ya, selanjutnya Ibu Novi berkaitan dengan bacaan tadi. Ya, pertanyaan yang saya tanyakan, apa kambingnya Tarno itu mengembik? Oh iya, karena pengen keluar, sudah bosan di dalam kandang di bacaan tersebut. Pertanyaan saya, bagaimana caranya mengatasi kambing yang mengembik? Oh iya, terima kasih semuanya. Semua berarti menyimak dalam proses pembelajaran pembacaan nyaring tersebut. Jadi ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan
isi bacaan tersebut, yaitu yang pertama adalah siapa yang menjadi Pak Tani, yaitu Pak Tarno. Kemudian kapan Pak Tarno bangun? Sebelum subuh. Kemudian apa yang dilakukan Pak Tarno setelah sholat subuh, yaitu dia langsung bergegas ke kandang untuk membersihkan kandang kambing. Kemudian berapa jumlah ekor kambingnya Pak Tarno? Ada 5. Kemudian tadi ada salah satu yang belum ditanyakan, yaitu apa makanannya kambing. Makanannya kambing adalah rumput. Ya, kira-kira begitu. Pada saat membaca nyaring adalah tahapannya seperti itu. Mungkin dalam penyampaian nyaring berpedoman seperti itu ya, Ibu ya. Jadi ada tahap-tahapannya. Namun demikian, namun pada kenyataannya kita tahunya membaca nyaring adalah membaca dengan suara yang lantang dan keras, intonasinya jelas. Tetapi setelah kita belajar modul tadi, mengetahui tahapan-tahapan dan langkah-langkah dalam membaca nyaring. Mungkin dari sesi ini ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang belum jelas? Boleh ada. Ya, silakan Ibu. Terima kasih. Dalam materi prinsip membaca nyaring ada beberapa prinsip di dalamnya. Di antaranya adalah aktivasi pengetahuan anak. Aktivasi pengetahuan anak ini yang bagaimana atau dikasih contohnya sekali. Terima kasih. Mungkin pertanyaan yang bisa saya sampaikan tadi kan menyampaikan tentang kambing yang mengembik. Tadi kan baru diketahui penyebab kambing mengembik dan jumlah dan sebagainya. Lah, sebagai Pak Tarno sebagai petani di sini yang saya tanyakan, bagaimana cara mengatasi kambing yang mengembik tersebut? Ya. Satu lagi. Oh, cukup. Oh iya. Cukup? Cukup. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, yaitu prinsip baca nyaring aktivasi pengetahuan latar belakang anak. Dalam aktivasi tersebut kita harus bisa mengetahui latar belakang anak. Artinya adalah apakah anak tersebut itu memiliki daya tampung, ingat, nalar, imajinasi yang tinggi atau tidak. Jadi kita harus bisa mengetahui latar belakang tersebut supaya imajinasinya itu tertanam dalam anak. Kemudian sebenarnya yang dijelaskan bahwa akan ada pertanyaan, kemudian akan ada pengetahuan baru tentang apa yang sudah kita bacakan. Jadi kita harus membangkitkan anak tersebut supaya lebih konsentrasi seperti itu, Bu. Ibu? Ya, terima kasih. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara mengatasi kambing yang mengembik pada bacaan tersebut. Dan kalau berdasarkan bacaan tersebut, cara mengatasinya adalah karena kambing tersebut hanya ingin keluar dari kandang. Iya, ya dikeluarkan. Mungkin dia merasa bosan. Tetapi kalau tidak sesuai dengan bacaan, kita bisa menyebutkan berbagai macam cara untuk mengatasi kambing yang mengembik. Apakah itu karena lapar atau sebagainya, karena di bacaan hanya kambingnya itu merasa sudah bosan berada di dalam kandang sehingga dia mengembik terus minta keluar. Kira-kira suara kambing mengembik bagaimana, Bu? Bagaimana? Bagaimana? Iya. Nah, itu seperti itu. Mungkin sudah jelas ya, Ibu semua? Ya, terima kasih atas waktunya saya berikan kepada
moderator pembawa acara. Terima kasih kepada penyaji materi. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Jadi sedikit acara yang selanjutnya tadi sudah dilakukan sesi tanya jawab ya. Jadi untuk yang berikutnya yaitu kesimpulan. Mari kita simpulkan kegiatan atau acara hari ini bersama. Yang pertama kesimpulannya yaitu mengenai literasi. Jadi, literasi itu luas, tidak hanya mengenai baca tulis saja. Tidak hanya ada pada pelajaran, tapi literasi itu mencakup di kegiatan ada di pelajaran yang lain juga. Misalnya dalam pelajaran matematika itu ada soal cerita, itu termasuk juga literasi. Dan literasi itu meliputi ada audio, ada visual, ada gestur, dan sebagainya. Jadi ruang lingkupnya itu luas, tidak hanya sekedar baca tulis saja. Dan untuk bahan bacaan itu juga tidak hanya buku teks saja, meliputi bahan bacaan teks multimodal. Contohnya tadi sudah dijelaskan sama Pak Didi ya, misalnya poster, terus scan barcode, itu media yang lain itu bisa dijadikan sebagai bahan bacaan. Terus yang selanjutnya mengenai membaca nyaring. Ya, jadi membaca nyaring itu tidak hanya sekedar membaca dengan suara yang keras, tetapi ada banyak langkah-langkahnya, yaitu tadi sebelum, sesudah, dan sebelum, selama, dan juga sesudah. Terus tadi kita sudah membentuk Kombel ya. Kombel itu adalah komunitas belajar. Komunitas belajar yang kita ketahui selama ini itu hanya antar sekolah ya. Contohnya itu kayak KKG, KKS, MGMP. Nah, sedangkan Kombel itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah Kombel itu. Yang pertama Kombel dalam sekolah. Jadi dalam ruang lingkup sekolah kita harus ada sebuah komunitas belajar yang terdiri dari tidak hanya guru saja, tetapi juga tendik. Dan nanti kita bersama-sama fokus pada pembelajaran dan berorientasi pada hasil, yang fokus pada murid ya. Kemudian hasilnya yang diharapkan dengan adanya Kombel yang telah kita buat, itu kita bisa menggunakan buku bacaan bermutu dan berjenjang. Kemudian adanya peningkatan minat baca di peserta didik, dan tujuan yang paling utama yaitu peningkatan capaian nilai literasi pada rapot mutu pendidikan. Ya, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Acara yang selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita sama-sama tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, saya sebagai moderator undur diri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita melakukan salam literasi. Ya, salam literasi tandanya L seperti ini. Iya, literasi. Ayo lakukan. Literasi. Ayo membaca. Apa mari membaca? Ayo. Jadi literasi adalah kegiatan membaca. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.